sambut hari ini dengan semangat baru. Ku kayu sepeda kerenku, menyanyi hatiku. Sibuk sana sibuk sini semua di pagi hari. Bangun pagi langsung mandi lalu sikat gigi. Sarapan langsung pamit untuk pergi sekolah. Ready, let's go semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi soleh dan solehahnya Miss. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Sudah sarapan pagi ini? Sudah mandi? Wah, hebat kalau sudah, berarti tandanya kalian siap untuk belajar. Seperti biasa, sebelum belajar dimulai, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Ada apa ya dengan kendaraan tersebut? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kendaraan tersebut mogok? Wah, betul, kendaraan tersebut yang mogok. Kira-kira mogoknya karena apa ya? Bisa jadi kendaraan tersebut mogok karena kehabisan bensin. Jadi karena bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Dan jika mesinnya tidak hidup, maka secara otomatis kendaraan pun tidak bisa bergerak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bensin adalah sumber energi untuk kendaraan, seperti mobil dan motor. Dan bensin termasuk salah satu jenis bahan bakar minyak. Ada yang tahu bahan bakar minyak itu dibuat dari apa? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan itu adalah hewan yang sudah mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lama. Dan butuh waktu yang lama agar fosil-fosil tersebut bisa berubah menjadi bahan bakar minyak. Oh iya, apakah kalian tahu BBM itu bukan hanya untuk kendaraan loh, tapi bisa juga digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Juga di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesinnya. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Tapi perlu kalian ingat juga, BBM lama-kelamaan akan habis. Jadi kita harus menghemat penggunaan BBM. Karena cadangan BBM di bumi kita makin hari makin sedikit. Lalu bagaimana cara kita menghemat penggunaan BBM? Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bukan hanya motor, tapi mobil juga ya. Kedua, gunakan transportasi umum seperti angkot, kereta, bis, kapal laut, dan lain-lain. Ketiga, tidak berkendara pada jam sibuk, karena itu pasti akan menimbulkan kemacetan. Keempat, cukup berjalan kaki atau menggunakan sepeda saat menuju tempat yang dekat. Dan yang kelima, beralih menggunakan energi alternatif. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bahkan berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di suka dan dukaku kau ada. Engkau sahabatku, sobat sejatiku, selalu kita akan bersama. Kalian masih ingat tidak tentang satuan waktu? Ayo, siapa yang masih ingat satuan waktu itu ada apa saja? Ada jam, ada menit, ada detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kali ini kita akan membahas tentang jam, menit, dan detik.
Coba sekarang kalian lihat jam yang ada di rumah kalian. Apakah ada jarum jam yang selalu bergerak dengan cepat? Jika ada, jarum tersebut dinamakan dengan jarum detik. Terus bergerak kan? Selanjutnya, kalian perhatikan lagi jamnya. Apakah ada jarum jam yang tinggi atau panjang? Dan itu geraknya cukup lambat. Jika ada, itu namanya jarum menit. Jarum yang menunjukkan menit. Dan yang terakhir, jarum yang pendek. Yang pendek dan agak lama juga untuk bergerak. Itu namanya jarum yang menunjukkan jam. Perlu kalian tahu nih, satu hari itu ada 24 jam. Dan 1 jam ada 60 menit. Dan 1 menit ada 60 detik. Jadi, kalau satu hari itu ada 24 jam, 2 hari ada berapa? Ya, 2 dikali 24 jam. Sama dengan 48 jam. Jika 1 jam itu 60 menit, 3 jam itu berapa? 3 dikali 60 menit. Sama dengan 180 menit. Dan kalau 5 menit itu berapa detik? Itu juga gampang. Tinggal 5 dikali dengan 60 detik. Hasilnya 5 menit sama dengan 300 detik. Mudah kan? Kalian perlu ingat ya. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. Dan 1 menit adalah 60 detik. Sekarang kalian perhatikan lagi jarum jam yang ada di rumah kalian. Ada yang aneh tidak? Katanya dalam satu hari itu ada 24 jam. Tapi kenapa angka di dalam jamnya hanya ada angka 1 sampai angka 12? Jadi begini cara hitungnya. Setelah jarum jam menunjukkan pukul 12, jam 12 siang ya, maka di angka selanjutnya disebut dengan pukul 13 atau sama dengan pukul 1 siang. Lalu di angka selanjutnya yang pukul 2 siang nih sama dengan pukul 14.00. Dan begitu pun selanjutnya. Miss ulangi ya, apabila jarum jam telah menunjukkan pukul 12 siang hari, maka 1 jam setelahnya disebut dengan pukul 13 atau setara dengan jam 1 siang. Bisa dimengerti? Miss kasih gambaran deh. Pada gambar di samping menunjukkan pukul 17.00. Maka jarum pendek berada di angka 5 dan jarum panjang berada di angka 12. Jadi pukul 17.00 sama dengan pukul 5 sore. Bisa dipahami sampai sini? Contoh selanjutnya. Dika berangkat ke rumah nenek pada pukul 8. Sesampainya di rumah nenek pukul 12. Berapa lamakah perjalanan dari rumah Dika ke rumah nenek? Ada yang tahu caranya? Caranya adalah dengan mengurangi waktu saat Dika sampai di rumah nenek dengan waktu saat Dika berangkat. Dika sampai di rumah nenek pukul berapa? Pukul 12. Kita taruh di atas pukul 12.00. Lalu Dika berangkat pukul 08.00. Kita kurangi waktu tersebut. Sudah ada hasilnya kan? Hasilnya adalah 4. Jadi lama perjalanan dari rumah Dika ke rumah nenek adalah 4 jam. Mudah bukan? Jika dirasa sudah mengerti, Miss akan memberikan kalian tugas. Sudah siap dengan tugasnya? Yuk kita mulai.
Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dimengerti ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ingat, tulisan harus tegak bersambung dan harus hasil sendiri. Tidak boleh mencontek, apalagi sampai orang tua yang harus mengerjakan. Tidak boleh ya, harus jujur. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, yuk bareng-bareng kita mengucap hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini membawa berkah. Ingat pesan Miss, tetap patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker setiap hari, sering mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan yang paling penting harus tetap rajin sholat dan mengaji. Berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa bertemu dan belajar bersama lagi di sekolah. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan semuanya.